Bagaimana kira-kira untuk masa depan tanaman porang? Nah, apakah ada tanda-tanda kebangkitan untuk tanaman porang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas lagi tentang tanaman porang, karena di beberapa petani itu sudah hampir putus asa ya, hampir putus asa. Tapi ada juga banyak juga petani yang masih semangat untuk menanam. Nah, gunjang-ganjing di luar, mungkin saya lihat komentar-komentar pada komentar kita di YouTube kita, mungkin banyak yang masih bingung dan masih putus asa lah untuk menanam, karena untuk estimasi tanaman mungkin dengan harga sekarang ini banyak sekali yang mencoba beralih untuk tanam kepada tanaman-tanaman yang lain, karena hasilnya mungkin akan lebih baik ya. Bagi kita, fluktuasi masalah harga itu saya yakin terjadi tidak cuma pada tanaman porang, pada tanaman-tanaman lain pun juga akan mengalami suatu fluktuasi, di mana barang banyak secara otomatis harga akan turun. Kebutuhan pabrik nanti banyak, harga pasti akan naik. Nah, ini bagaimana kira-kira untuk masa depan tanaman porang? Nah, apakah ada tanda-tanda kebangkitan untuk tanaman porang ini? Nah, kita bahas mungkin sambil kita melihat sebuah konten ya, konten video yang di sini mungkin saya juga lihat. Nah, kita bisa melihat dan mendengar bersama penjelasan-penjelasan yang ada pada satu buah perusahaan, dan ini ialah percakapan antara pimpinan atau pemilik satu perusahaan dengan kementerian. Nah, kita lihat bersama ya. Jadi grafik ini dipengaruhi oleh keperluan negara yang paling banyak membeli, dan di masyarakat Indonesia berapa banyak menanam, menurut saya di situ gitu. Dan kita kemitraan petani ini, saya berusaha menjelaskan semua ini ke petani, ke level petani, dan menjelaskan ini jadi seperti ini. Dan Ambico sendiri sih stabil, kita soalnya bukan mengandalkan ekspor, kita kan juga buat produk. Jadi kita perlunya segini, harga pun akan kita sesuaikan. Kalau misalnya di luar berapa, kita akan beli segini, dan kita termasuk tentunya kalau berkolaborasi atau bermitra dengan petani kan tentunya petani-petani yang didorong untuk mempunyai registrasi kebun itu pasti itu soalnya pertama untuk mendaftarkan petani itu tanahnya berapa, luasnya, kontrol. Karena target saya berikutnya dengan kolaborasi dengan Ambico ini bukan cuma jual beli ini, ubinya Indonesia itu masih kalah dengan ubinya Jepang, Pak. Ubinya Indonesia dari 1 kilo cuman bisa membuat tepung glukomanan ini 60 gram. Jadi dari 1 kilo hanya 60 gram. 6%. Seberapa mutunya kalau 60%? Yang 85 ini, 85% ini, yang kemudian 85% ini hanya 6%, Pak. Kalau Jepang 6% ya, bukan? Kalau Jepang itu terbangun di dunia itu 10% sampai 11%. Indonesia harus develop seperti itu, Pak, di masa depan. Jadi pertama petani harus kita kolaborasi dengan petaninya yang ada di Indonesia ini untuk mengelola pertama bibit. Bibitnya harus benar. Terus ubi yang disuplai ke Ambico harus umur 3 tahun. Terus harus ukurannya jangan terlalu besar, karena besar itu rendemennya malah rendah. Ukurannya kira-kira sampai 2 kilo, dari 600 gram sampai 2 kilo kita rapikan, terus bungkusnya juga kita rapikan. Dan ternyata tahun ini kita bisa naik sampai 6,5% dengan disiplin seperti itu saja. Baru disiplin saja ya, Pak. Baru disiplin umur ubi dan disiplin ukur ubi, naik kualitas ya. Naik 6,5% kira-kira rendemennya. Cuman ini masih di bawah China. China 7%, Pak. 7 sampai 7,5. Tapi bisa lah. Bisa. Nah, makanya tahap berikutnya adalah ubi ini sebenarnya untuk meningkatkan kadar glukomanan itu makanannya apa sih yang paling bagus. Terus kedua, apakah perlu sinar atau tidak boleh terlalu banyak sinar? Yang pasti tidak boleh terlalu banyak air. Terus gimana caranya kita mau develop, dan kita kebetulan ada kenal juga petani dari Jepang yang siap membantu untuk develop produk. Karena mereka sendiri juga kepingin belajar. Sifat ubinya yang di konjak yang di Jepang sama Indonesia itu beda total gitu. Jadi kita kepinginnya masa depan seperti itu. Nanti kalau kita ada prototipe satu daerah,
Kalau daerah itu ternyata caranya gini, kita coba sebarkan ilmu ini ke petani yang kolaborasi dengan Ambigo sih. Oke. Jadi tepung ada berapa macam tepung ini, Pak? Kita sih pada dasarnya yang dipakai untuk bahan baku ini 85% ini. Terus ini untuk jelly mes 100 untuk sendiri ya? Untuk sendiri. Ini untuk jelly yang mes 100 jadi kecil, jadi benar-benar dicampur untuk jelly. Terus ini untuk farmasi sih biasanya sampai 90% kemurniannya. Tapi yang coba diekspor yang mana? Kita waktu ekspor itu 2 ini. Oke. Jadi yang kadar kemurnian 70% dan kadar kemurnian 85%. Kita ekspor 2 ini kemarin. Ekspor yang ini apa ini digunakan? Yang ini, nah yang bahan baku ini bentuknya tipe ini. Terus sama ini yang kemarin, yang ini, yang Indonesia. Cuman apa? Sebenarnya yang 70% itu sudah bisa dipakai sebenarnya, nggak perlu susah-susah sampai buat 85% sebenarnya bisa dipakai sebenarnya sudah. Oke. Kembali ke tadi petani-petani tadi. Gimana? Berapa banyak petani Jadi yang kita sebenarnya di daerah mana saja? Jadi Ambigo sekarang kita sudah kerja segini luas. Kita kerjasama sama beberapa petani kayak seperti di Jember, di Trenggalek, Blitar nggak ada, sudah nggak ada. Trenggalek, Jember, Trenggalek, Pacitan. Terus ada yang dari Banyuwangi kecil sedikit gitu. Cuman sedikit sebenarnya. Sebenarnya Ambigo sendiri, misalnya kita sudah kerja segini banyak atau apa, pemakaian ubinya kita dibanding teman-teman yang kerja ekspor kita cukup sedikit Pak sebenarnya. Setahun karena kita produknya seperti ini, kita pemakaian ubi setahun cuma 7.000 ton. 7.000 ton. 7.000 ton. Sekarang ya Pak ya. 7.000 ton ya. Kalau dibagi 12 bulan, ya per bulannya cuman ya paling sebulan kerja 1.000 ton aja paling cuma kerja 7 bulan gitu. Jadi kita cuma 7.000 ton sebenarnya Pak. Dari 7.000 ton itu kita menghasilkan sekitar 7.000 ton itu kita dari 2.000 tonnya kita ekspor bentuk krempe atau tepung, sisanya kita pakai sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak kita. Cuman masa depan ada kontrak dengan produsen-produsen dari Indonesia juga lokal sendiri. Terus juga dari Amerika untuk kerjasama membuat tepung untuk dipakai jelly dan lain-lain itu ada Pak sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya pemakaian kita kalau dibanding teman-teman yang kerja ekspor itu pemakaian mereka mungkin setahun itu bisa 20.000 ton, 30.000 ton itu bisa sebenarnya Pak mereka. Gitu ya. Karena mereka memang marketnya China lebih besar. Nah, sekarang kita bicara market China. Market China ini kan kita tahu bersama kemarin sedikit ada masalah ditutupnya market China ya. Kemudian kita sudah mulai bisa membuka kembali pasar ke sana, tapi dengan catatan tentunya bagus catatannya. Harus bagus artinya kita bisa masuk sana harus terregistrasi baik rumah kemasnya, terkontrol, baik rumah kemas maupun si kebunnya itu sendiri kan. Jadi kayak traceability. Jadi contohnya yang sering saya kirim kemarin waktu produk kita kirim, nomor lot ini petaninya siapa. Itu kadang-kadang disidak gitu seperti itu Pak. Jadi tapi karena dengan GACC dengan GAP kita bisa mengeluarkan data itu. Jadi memang itu yang diinginkan oleh pasar internasional. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita berkualitas dong. Produksi produk-produk yang dilakukan oleh petani ini memang produk-produk yang berkualitas. Indonesia yang pertama Pak bisa gitu saya lihat. Luar biasa itu Pak. Kita bisa membuktikan bahwa kita bisa. Nah, sekarang maksud saya ketika ini China sudah bisa membuka lagi, tapi tentunya kita juga tidak bisa terlena dengan pasar China saja. Nah, maka sebenarnya produk-produk semacam ini menjadi suatu inspirasi kepada masyarakat yang digunakan oleh masyarakat, petani terutama atau UMKM yang bisa sebenarnya memproduksi seperti ini, tetapi mungkin kelas-kelas UMKM. Jadi sebenarnya gini Pak, jadi masa depan Indonesia kalau kepingin harganya kembali ke 6.000, 7.000, kepingin stabil tidak dipengaruhi oleh ekspor, itu menurut saya Indonesia harus mengkonsumsi bahan bakunya sendiri Pak. Betul. Itu paling utama. Dengan begitu istilahnya kalau perusahaan negara lain kepingin beli dari kita, mereka akan lihat harga jualnya di kita itu berapa gitu. Betul. Nah sekarang terus terang masih tergantung dengan harga beli ekspor. Betul. Jadi kita mau nggak mau tergantung dari misalnya China lagi perlu harganya naik, China tidak perlu harganya turun. Itu sudah pasti itu. Makanya sudah pasti, jadi Pak.
Kalau kami ini tentunya mendorong kepada UMKM untuk bisa memproduksi tidak hanya pada UMKM, tentunya untuk untuk para rumah kemas, para produsen-produsen olahan porang ini, pabrikan-pabrikan besar ini untuk memproduksi seperti ini. Dan kemudian ya harapan kami ditularkan kepada para UMKM supaya bisa memproduksi ya tentunya kelas-kelas yang berbeda untuk produksi dalam negeri sekaligus menyehatkan masyarakat. Saya setuju Pak. Cuman ada satu ini Pak. Jadi ubi porang ini beda dengan ubi tapioka, ubi singkong atau begitu. Seperti yang saya bilang, dari ubinya itu sendiri cuma 6% yang bisa dipakai tepungnya. Kalau bentuk kering ya. Cuman kenapa ubi ini kan berbahaya? Mungkin sudah mulai banyak media dan ngomong ubi ini mengandung asam oksalat yang tinggi. Asam oksalat sendiri sebenarnya nggak racun Pak, bukan racun. Dalam kita manusia perlu asam oksalat, tapi dengan kadar yang tertentu. Contohnya kayak sayur-sayuran kayak bayam sendiri pun ada asam oksalatnya. Tapi asam oksalat dalam ubi ini sangat tinggi. Jadi sebenarnya ubi ini misalnya langsung dipotong, langsung dikonsumsi itu tidak bisa. Jadi harus diolah sedemikian rupa, minimal harus buat tepung yang kadar kemurniannya itu 70%. Ini paling mudah dan paling murah nanti jadinya harganya. Nah, tepung ini kalau bisa 70% ya. 70% itu sangat mudah. Kadar kemurniannya 70%. Itu sangat mudah. Semua teman-teman sekarang yang ekspor, kemarin kan pernah kejadian 1 tahun tidak bisa ekspor keripik. Mereka itu sudah banyak yang invest buat tepung ini dan saya lihat sudah ada beberapa perusahaan yang ekspor tepung ini sendiri ke China gitu. Dan waktu tahun lalu kan Ambico juga tidak bisa ekspor keripik, kita switch ke ekspor tepung ini ke China gitu. Bisa. Cuman itu tidak semua petani kan mampu seperti itu. Nah, kalau saya lihat, saya ada contoh kemarin saya juga pernah bintang beberapa di media Zoom meeting atau apa, ada dengan beberapa komunitas. Saya lihat Jepang Pak. Jepang itu petani bisa punya tepung semua. Dan tepung itu bukan yang jual, bukan pabrik, tapi petaninya yang menjual. Dia punya alat ya sederhana mungkin ya. Image-nya seperti itu. Ternyata bukan. Petani itu istilahnya maklonkan tepung ubinya untuk jadi tepung selevel ini ke perusahaan-perusahaan yang punya mesin. Jadi perusahaan mungkin susah untuk mencari market, tapi petani punya market karena petani kreatif, misalnya membuat mie, membuat misalnya nuggets campur sama bakso atau petani Indonesia saya lihat kreatif sekali. Kemarin saya lihat ada yang bisa membuat nuggets, ada yang bisa membuat mie, ada yang bisa membuat kerupuk. Berani mencoba. Jadi itu bisa sebenarnya petani-petani itu bisa maklun ke pabrikan-pabrikan untuk kemudian menghasilkan tepung yang kemudian dimiliki lagi oleh si petani tersebut. Jadi petani itu punya hak produksinya ya. Petani itu punya hak untuk tepungnya sendiri dan itu petani bisa menentukan harga sendiri di situ nanti pelan-pelan. Nah, pabrik pun akan senang karena ada kerjaan, Pak. Soalnya kalau tidak demikian, pabrik hanya menunggu permintaan ekspor. Kalau begini kan pabrik sendiri kan juga ada permintaan dari petani untuk kerja. Tapi belum sampai ke situ ya ini. Belum pernah ada cerita seperti itu. Dan ide ini sebenarnya sudah saya sarankan ke teman-teman yang sudah punya turbo mill di daerah-daerah masing-masing. Mungkin itu awal, tapi nanti lain kali kalau petani sudah punya dana kan bisa beli mesin sendiri. Soalnya mesin itu bukan cuma mesin penghancur loh, Pak. Kita harus beli invest mesin. Kalau ada petani yang ke Ambico seperti itu, untuk saat saya boleh, cuman saat ini Ambico kapasitasnya yang tidak bisa gitu. Jadi kita masih harus buat produk, masih permintaan untuk ekspor tepung dan lain-lain atau permintaan tepung untuk lokal. Kapasitas Ambico sendiri masih maksimal. Cuman memang Ambico ada rencana akhir tahun ini mendirikan pabrik baru yang kapasitasnya mungkin bisa 3 kali lipatnya sekarang untuk membuat tepung dan keripik lebih banyak lagi. Nah, berarti kan kesempatan untuk mendapatkan bahan baku dari petani kan semakin besar kan? Dan kita sendiri juga menyerap akan lebih banyak dari petani juga di masa depan. Cuman itu kan kalau saya lihat luasnya peta pertanian Indonesia saat ini, Pak. Memang saya kemarin waktu ikut meeting sama Bapak kan saya lihat yang terdaftar di GAP kan kelihatan petaninya yang terdaftar. Itu sudah setara China, Pak. Sudah setara. Itu yang baru terdaftar ya. Itu sudah setara China. Terdaftar padahal masih banyak. Itu sudah setara China. Cara antisipasinya adalah dengan mendorong teman-teman pabrikan seperti Ambico ini terus berkreasi, kolaborasi dengan petani, menciptakan produk-produk seperti ini yang tidak tergantung dengan pasar di China mestinya. Betul. Jadi soalnya saya lihat yang kreatif malah petaninya, Pak. Akhir-akhir ini kan petani memang berusaha menciptakan produk. Dan akan tidak tergantung dengan pasaran dan lain-lain. Jadi mereka sendiri yang akan membuat pasar. Itu saya setuju, Pak. Jadi memang salah satu menyelamatkan
porangnya Indonesia untuk dikonsumsi sendiri itu, dan kreatif malah kebanyakan petaninya. Pabrikan terbiasa dengan ekspor. Ya. Ambico lain ya, Ambico kita punya produk. Tapi kalau saya lihat teman-teman pabrikan yang penyerapan ubinya itu lebih besar daripada Ambico, mereka terbiasa membuat produk untuk ekspor. Nah, untuk mencari market itu yang level 70 ini, itu market di Indonesia, pabrik-pabrik besar di Indonesia, makanan di Indonesia itu masih develop. Mereka kan nggak boleh sembarangan, Pak. Tidak boleh sembarangan untuk memproduksi produk karena punya tanggung jawab perusahaan. Dia itu masih berusaha sama Ambico juga. Saya berapa kali kirim tepung ke pabrik makan, pabrik kerupuk, pabrik mie dan lain-lain. Itu mereka masih develop gimana cara pakainya. Jadi masih perlu mungkin 1 tahun 2 tahun untuk develop untuk bisa membuat produk baru gitu. Ini sebenarnya momen yang pas ketika dunia ini negara-negara dunia mempertahankan pangannya sendiri, sebagian menyetop ekspor mereka ke negara-negara lain, termasuk tepung-tepung gandum yang kita peroleh juga agak terlambat. Jadi ini kesempatan kita. Kesempatan ini jadi sebenarnya tepung ini sebenarnya thickener, Pak, untuk pengental atau bisa mengurai bahan utamanya untuk membuat suatu produk. Nah, kan hydrochloride itu tepung yang mengikat air. Nah, di dunia ini ada beberapa hydrochloride, contohnya guar gum namanya, santan gum, karaginan. Indonesia juga menghasilkan karaginan ya. 3 produk ini sekarang mungkin karena dunia sekarang lagi bergejolak, semua menyimpan sendiri. Harganya di dunia itu naik 3 kali lipat sampai 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Jadi orang mulai berpaling melihat hydrochloride yang ketiga, porang atau glukomanan ya. Dalam porang itu ada glukomanan. Tapi baru mulai tahun ini, Pak. Jadi mereka masih berusaha develop. Ini sifatnya gimana sih? Pemakaiannya seperti apa sih? Cuman soalnya kalau kita lihat di Indonesia ada yang terkenal dengan konyaku jelly ya. Jelly kayak pabrik-pabrik jelly yang di Indonesia. Itu sudah menggunakan tepung konyaku, Pak. Sporang glukoman. Tapi mereka masih import dari China. Nah, itu kalau misalnya di cover Indonesia mereka bisa menyerap tepungnya Indonesia sendiri, itu sendiri aja mungkin ada 200 ton bisa diserap ubinya. 200.000 ton bisa diserap sendiri sama Indonesia. Lah ya 200.000 ton kan tidak sedikit juga. Yang terdaftar di GAP itu 400.000 ton loh, Pak. Ya enggak, artinya kan begini. Nanti kan semakin banyak. Jadi itu kan pancingan. Kalau idenya nyambung, semua akan ikut. Betul, pasti gitu. Dan itu bukan makanan saja, Pak. Kalau bilang hydrochloride di masa depan, tepung ini bisa dipakai untuk farmasi. Kertas, tekstil itu perlu dipelajari. Jadi mungkin kalau saya bilang dengan keadaan Indonesia sekarang yang penghasil porang atau glukomanan bisa dibilang sekarang terbesar di dunia, Pak. Pertaniannya kita kan dalam 2 tahun ini bisa melebihi China sudah kalau saya lihat. Betul. Jadi itu sebenarnya Indonesia ini bisa dibilang lain kali kalau misalnya dunia memerlukan hydrochloride glukomanan, Indonesia salah satunya pusatnya ini bisa bilang. Cuman ya itu perlu ada penelitian bersama dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Mungkin level-level perusahaan yang misalnya bagian tekstil atau bagian pangan, bagian farmasi atau bagian kosmetik misalnya. Tepung hydrochloride-nya Indonesia, tepung hydrochloride porang ini gimana cara mengaplikasikannya dalam produk sehari-hari. Itu perlu ada penelitian, dan juga mungkin dari negara, dari universitas kita kerjasama bersama untuk membuat produk ini. Misalnya versi UMKM itu gimana, versi kelas level farmasi itu bagaimana, versi level apa itu perlu ada penelitian lagi, Pak. Dan saya bilang ini jalannya tidak singkat, Pak, tidak 1 tahun 2 tahun, tapi ada harapan besar karena Indonesia penghasilnya sekarang lebih besar dari China kalau saya lihat. Oke, jadi dari diskusi atau dari ngobrol kita sekarang ini, saya ingin menyampaikan kalau ada petani-petani yang menonton ini, kita menyemangati petani, jangan patah arang karena masa depan untuk porang itu masih bagus, Pak. Masih sangat bagus dengan produk-produk seperti ini. Saya perlu sarankan pada petani, jangan lihat 1 tahun ini, tahun depan atau apa. Kira-kira 5 tahun ke depan mungkin kalau setelah Indonesia bisa menyerap sendiri produk-produknya kita, mungkin harga bisa kembali ke yang mungkin 6.000 ya. 6.000. Kalau mungkin 18.000 lagi sudah nggak mungkin saya bilang. Tapi kalau kembali ke stabil sekitar 6.000-an itu bisa. Nah 3.000 ini sementara kita kalau kita masih mengandalkan ekspor. Itu masih bertahan seperti ini terus, Pak. Karena mungkin Bapak tahu juga mereka juga menanam
ubi juga banyak. Dan tahun ini Myanmar juga tidak bisa panen sama sekali, Pak. Juga sama. Dan saya bisa berterima kasih kepada pemerintah juga bisa mendaftarkan GAP ini, memberikan semangat pada petani untuk mendaftar, terus dibantu GACC-nya dan lain-lain. Indonesia resmi pertama yang bisa ekspor ke China bentuk replay oven. Myanmar baru menyusul 2 bulan lalu, tapi mereka dengan perlakuan yang sama tentunya. Iya, tapi lucunya petaninya tidak terdaftar masih, Pak. Oh gitu. Masih kacau pendaftarannya. Jadi Indonesia ini termasuk cepat menurut saya dan bisa dibantu luar biasa menurut saya. Dan di dunia mungkin pertama ini yang mendaftarkan porang. China sendiri nggak terdaftar loh, Pak. China sendiri GAP-nya kita masih berbangga. Kita pertama di dunia yang bisa mendaftarkan ubi porang ini. Traceability dari petani sampai ke produsen sampai ke tepung itu Indonesia yang pertama ini, Pak. Jadi semangatlah ya petani-petani, jangan berhenti untuk melakukan pendaftaran. Di sana sini masih ada kekurangan itu hal biasa. Sama-sama belajar lah, Pak. Ya, kita belajar saling semakin menyempurnakan sehingga nanti pasar kita akan terus naik bergerak. Terutama pasar market Eropa nanti, Pak. Market Eropa, market Amerika. Mereka kalau sudah kerja mau buat tepung bahan baku, mereka akan tanya petaninya siapa, lahannya di mana. Tapi yang lebih menantang yang untuk pasar di dalam negeri sendiri untuk mengkreasi. Itu utama, Pak. Kalau nggak gitu kita nggak bisa menguasai harga, Pak. Betul. Jadi kita harus menguasai harga dari produk untuk memproduksi. Jadi kalau saya sarankan memang yang ubi jangan langsung dimakan ya, Pak ya. Prosesnya tidak akan langsung pengaruh. Cuman kalau bisa kolaborasi dengan teman-teman produsen-produsen yang ada di sekitarnya, bapak-bapak atau apa, mungkin coba kasih ide maklun, tanya harganya mungkin ubi per kilo proses mungkin berapa, mungkin ya 10.000 20.000 per kilo, terus nanti dipelopori Pak Johan lah. Nanti tunggu, Pak, kalau pabriknya kita sudah jadi dan kita sudah ada space untuk bisa dikerjakan, kan setahun nggak mungkin kerja penuh dari kita. Betul. Nah itu nanti kita bisa mungkin kerjasama sama beberapa petani, kita akan buatkan tepung yang level paling base untuk bisa dikerjakan. Untuk petani-petani buat UMKM di luar itu biar bisa bangkit lah, Pak. Jadi paling nggak kalau banyak perusahaan-perusahaan itu lihat dari buat cendol itu seperti ini toh, terus buat pabrik cendol mewah. Mungkin ide-ide itu malah dari bawah menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Johan atas informasi, atas ngobrol-ngobrolnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah inspirasi teman-teman di pelaku usaha porang ini ya. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, para pelaku usaha atau pelaku budidaya porang, baik budidaya maupun sampai ke hilirnya, ini tadi bicara-bicara atau bincang-bincang kita dengan Pak Johan, salah satu pelaku di hilirnya di PT Ambiko, yang telah memproduksi beberapa produk yang sangat variatif dan dipasarkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Bahkan di dalam negeri semakin besar permintaannya, sudah 60% ya, sudah 60% dari produksinya, sementara 40% di ekspor seperti itu. Saya kira itu sekali lagi menambah inspirasi kita semuanya, dan sampai ketemu nanti di sesi periode berikutnya di forum temu bisnis pangan. Salam sehat. Itu ya, sudah kita dengar, kita bisa menyimpulkan sendiri nanti kira-kira untuk masa depan tanaman porang itu seperti apa. Nah, kita bisa menentukan langkah, kita akan terus menanam atau kita sudah berhenti di sini. Ini menjadi keputusan dari teman-teman semua. Silakan yang mau melanjutkan untuk selalu menanam, dipersilahkan. Terus yang mereka mau beralih kepada tanaman yang lain atau kembali kepada tanaman sebelumnya, itu pun juga menjadi pilihan bagi teman-teman semua. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.